Shalom. Shalom. Ya, ini mohon maaf kebiasaan khotbah, jadi saya nyebutnya Bapak Ibu. Tapi karena Bapak-Bapak ada di luar, jadi saya sebut juga. Ada Pak Ferry juga, gitu ya. Jadi, tapi untuk hari ini saya akan sebut ibu-ibunya dulu, gitu ya. Ibu dan Bapak, gitu ya. Karena ibunya lebih banyak. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu. Wanita istimewa? Iya. Sempat bengong dikit gitu ya. Loading dulu di sini. Ya, efek nasi gorengnya agak ini. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Ari dan panitia Kemah Perempuan GKMI PGMW 1 gitu ya. Saya sambil ngapalin dikit-dikit. Ya, terima kasih untuk kesempatan kepercayaan diberikan gitu ya. Sedikit cerita, pada waktu itu saya lagi zoom-zooman gitu ya, lagi meeting Zoom, tiba-tiba istri saya masuk karena saya kerja di rumah, work from home gitu ya. Jadi ada satu kamar yang saya ubah untuk kamar kerja saya dan anak saya. Anak saya yang pertama sudah kerja juga. Nah, saya lagi asik-asik Zoom, tiba-tiba istri saya masuk sambil pegang telepon. Saya langsung nggak usah pakai ngomong. Terus dia dekat saya, pokoknya ini tanggal 10 kamu ini enggak, tanggal 10 kamu kosong enggak? Saya cek bukan kosong, ya udah gitu ya. Jadi setelah saya Zoom baru saya tahu ceritanya gitu ya. Rupanya Tuhan kasih kepercayaan untuk ketemu dengan ibu-ibu wanita istimewa dari GKMI. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Kamu ingat Pak Ferry enggak? Nah, istri saya pas setelah selesai itu, ya ingat. Saya ngomongnya ingat gitu sambil Pak Ferry sing ndi yo. Ya itu yang dulu gembala di Burno dulu. Oh ya. Nah, singkat cerita kami percaya bahwa ini pasti bagian dari seizin Tuhan untuk kita ketemu pada pagi hari ini. Nah, saya dapat judul sebetulnya adalah otoritas dan apa gitu ya, saya sudah agak lupa gitu ya. Tapi ketika saya baca-baca lagi, kok nek ngomong soal otoritas dan fungsi dan apa kok tentara banget gitu loh. Lalu kemudian saya berdoa dan Tuhan berikan satu tema gitu ya, menjadi mitra bagi suami dan mitra bagi Allah di dalam keluarga. Karena itulah memang ibu-ibu wanita istimewa yang diciptakan Tuhan itu memang berfungsi sebagai mitra gitu ya. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, jangan sampai kebalik angkanya ya. Istri 1, anak 3, bahaya kalau kebalik angkanya. Nah ini foto, oh ya, saya sudah pakai ini ya. Yang mana nih? Ya, ini dia keluarga saya. Ya, istri saya dan saya menikah tahun ini, akhir tahun nanti kami ulang tahun yang ke-25, ulang tahun pernikahan. Tuhan percayakan 3 orang anak, Michael 22 tahun, bulan depan jadi 23, sudah bekerja saat ini. Kemudian Daniel 19 tahun, sedang kuliah semester 2, dan yang paling ragil Jennifer usia 17, kelas 11, kelas 2 SMA gitu ya. Dan kami tinggal nggak jauh dari sini di Gading Serpong. Nggak jauh, Gading Serpong nggak jauh. Jauh itu Semarang, Kudus itu jauh gitu ya. Lampung ya, oh nyebrang laut juga ya. Iya. Berenang ya. Pantesan ibu agak lamaan sampai sini. Karena harus berenang dulu ibu ya. Ada yang dari Kalimantan? Wow, Pontianak. Waduh, itu salah satu pusat kuliner di Indonesia. Hauce Sinjingping. Waduh. Saya lagi mendoakan suatu saat saya akan doa syafaat di sana. Maksud saya pelayanan di sana sambil makan gitu. Gitu ya. Ada yang dari Kalimantan Timur ada? Belum ada ya. Ya, ini PR buat GKMI untuk belum ya. Sudah ada tapi oke, baik. Iya. Ada yang selain dari Kalimantan ada lagi? Bali? Bali enggak ada. Oh, beda wilayah mungkin ya. Oh, beda wilayah. Baik. Iya. Beda dunia ya. Kalau beda dunia itu Bekasi, Bu. Beda planet. Ada yang dari Bekasi, maaf. Saya pulang jangan dicegat ya. Iya, soalnya kan guyonanya gitu ya, Bekasi itu planet luar gitu, nggak tahu.
Iya, baik. Nah, bicara soal Bapak Ibu Saudara, Ibu Bapak yang terkasih gitu ya, saya mau ajak kita melihat sebuah gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa? Rumah, tapi ini sebetulnya lebih tepat karena warnanya biru, ini adalah cetak biru, blueprint. Bagi bapak-bapak atau ibu mungkin ada yang kerja sebagai kontraktor, atau mungkin suaminya kontraktor, kontraktor berarti yang bikin bangunan ya, karena sekarang ada kontraktor yang lain, tukang kontrak rumah, itu kontraktor. Gitu ya. Itu pasti ngerti namanya blueprint ini. Mau bikin bangunan, mau bikin mall, mau bikin ruko, mau bikin sekolah, mau bikin rumah sakit, nomor satu setelah diberi tanahnya, setelah punya angan-angan membangun apa, kemudian dibuatlah blueprint. Blueprint ini cetak biru yang merupakan gambar detail sekali. Rumahnya mau dibuat seperti apa, bangunan rumahnya dalamnya, kamarnya ada berapa, kamarnya sebelah mana, kamar mandinya sebelah mana, garasi dan segala macamnya, semua digambar dengan detail sekali. Dan blueprint ini menjadi acuan, menjadi tuntunan, menjadi arahan bagi kontraktor, bagi insinyur sipil untuk ketika melakukan pembangunan. Tapi blueprint fungsinya bukan cuma itu. Setelah bangunan jadi, blueprint ini biasanya nggak boleh hilang. Kenapa? Karena kalau sampai bangunannya setelah jadi digunakan bertahun-tahun dan kemudian ada masalah nggak selesai-selesai, retak alus biasanya salah satunya, ini ditambal retak lagi, tambal retak lagi. Coba dilihat, dicek lagi blueprintnya dulu gimana. Karena memang bisa saja terjadi, apalagi nggak cuma di negara kita, di banyak negara, awalnya niat luhurnya mau bikin bangunan 3 lantai, tapi karena satu dan lain hal akhirnya ditambah menjadi 2 lantai lagi, jadi 5 lantai. Tapi blueprintnya nggak berubah, gitu. Nggak digambar, udah tambahin aja sendiri gitu ya. Lalu kemudian belum lagi dalam praktek pelaksanaan ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pipa airnya, nah itu kayak gitu tuh, nah kayak ibu-ibu lihat itu tuh gitu ya. Nah kayak gini nih, oh gitu ya. Nah ini berarti ada yang bocor nih, ada bekas airnya di situ gitu ya. Yang di bawahnya langsung doa syafaat di bawah. Gitu. Tenang Bu, aman gitu ya. Problemnya apa ya? Nah blueprint ini menjadi salah satu acuan untuk ngecek masalahnya di mana. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus gitu ya. Hari-hari ini kalau kita bicara soal keluarga, coba saya tanya di sini ya, jujur di hadapan Tuhan. Ada di sini yang tidak pernah punya masalah dalam keluarganya? Yang gak pernah punya masalah sama sekali sejak nikah sampai hari ini. Tenang, damai, sejahtera, sukacita, happy ya, happy ye. Selalu ada. Kalau ada dengan senang hati saya tukar mimbar. Aku tak lungguh, silahkan kesaksian. Saya juga pengen tahu gimana caranya. Tapi kita sama-sama tahu ibu bapak, di luar sana ada banyak sekali masalah. Yang paling anget Mario Dandi. Ya kan? Bapaknya namanya aja Rafael. Gitu. Ya kan? Langsung. Suami bukan Rafael ya Bu ya. Gitu ya. Nah, ternyata kelakuannya seperti itu. Ya kan? Kalau pepatah Jawa bilang begini, anak polah bopo kepradah. Lah iku. Gitu. Hah? Anaknya yang bikin masalah, bapaknya yang nanggung masalahnya. Gitu. Bapaknya harus nanggung akibatnya. Lah ini kasusnya. Tapi puji Tuhan, haleluya, kalau dari sisi saya ya, bukan saya nyukurin mereka ya. Tapi kalau Marionya nggak bikin masalah, nggak pernah ketahuan korupsinya bapaknya. Dan nggak cuma bapaknya, ternyata ada komplotannya semuanya. Dan kemudian terungkap ada 300 triliun. Sejak 9 tahun di Kemenkeu, nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas ternyata. Jadi ini Mario Dandi ini, tapi saya nggak melihat dari sisi korupsinya, saya lihat dari sisi keluarganya. Ternyata anak ini suka flexing, suka pamer. Wah naik Rubicon, naik ini, wah kalau naik Harley sampai gimana-gimana gitu, digebar-gebar gitu ya. Terus waktu dia habis mukulin ini, dia bilang sama temennya, tenang, bokap gue yang ngurus semuanya.
kita akan keluar dari sini, tenang. Dia nggak tahu bokapnya diobok-obok sekarang, ya dipecat dan segala macamnya. Sebelumnya lagi ada kasus langsung sambung. Yang itu PC1, yang terakhir ini PC2 katanya. PC junior gitu ya. Kasus Ferdy Sambo, saya menyebutnya dari sisi yang lain, itu kasusnya Yusuf digoda istri Potifar versi modern. Gitu. Cuman zaman dulu Yusufnya di penjara, zaman sekarang dipateni. Gitu. Cuman mirip-mirip ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi saya kesini bukan mau gosip soal itu ya, ibu-ibu ya. Dan belum lagi kasus-kasus yang lain. Ada sebuah lembaga Kristen, Bilangan Research Center, mereka yang sering membuat penelitian-penelitian, survei-survei tentang gereja-gereja Kristen. Tahun 2021 mereka bikin survei, 2021 akhir, 2022 dipublikasikan. Tentang apa? Tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata KDRT dalam keluarga Kristen juga cukup memprihatinkan. Dan KDRT ini bukan cuma suami mukulin istri mukulin suami, ada, meskipun tidak banyak. Gitu. Ya kan, suaminya mau galak, punya istri yang bisa, ini ternyata singa betina ternyata. Gitu ya. Lu wani mbak aku, wani mbak aku, bapakku, langsung ngasah celurit gitu ya, waduh. Tapi kekerasan dalam rumah tangga bukan cuman pukul-pukulan, kata-kata. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk apa? Masalah emosi, kekerasan seksual. Istri-istri yang dipaksa melayani suaminya padahal dia sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa. Atau istri-istri yang nggak tahu, saya nggak pernah tahu duit itu berapa. Saya nggak pernah tahu, suami saya nggak pernah kasih lihat saya, dan suami saya nggak pernah boleh saya tahu kondisi keuangan itu gimana. Pokoknya saya taunya beres, cuman begini doang. Dan segala macamnya. Terus keluarga Kristen banyak juga. Lembaga yang sama tahun 2018 mensurvei anak-anak muda Kristen. Hasilnya cukup memprihatinkan. Ibu-ibu semua yang terkasih dalam Kristus. Saya kutip beberapa yang memprihatinkan saya ya. Dari yang disurvei ini memang hasilnya ada beberapa yang bagus. 73% anak remaja mengaku terima Tuhan Yesus dari orang tuanya. Oh, puji Tuhan. Gitu ya. Cuman survei yang sama menemukan ternyata cuman 20% anak remaja yang ngomong, yang ngaku bahwa orang tuanya itu dekat sama mereka. Cuman 20%. Dekat di sini apa? Orang tuanya sering ngajak ngomong, sering bicara hati ke hati, tahu perkembangan anaknya, tahu perkembangan kerohanian anaknya. Yang 80% yaitu berpikir bahwa yang penting orang tua itu kerja, cari duit, dicukupi, selesai tugasnya. Padahal anak remaja lebih butuh dari itu. Makanya enggak heran hampir 10% anak remaja Kristen di Indonesia mengaku paling sedikit minimal sekali pernah kabur dari rumah. Kenapa? Masalah sama keluarganya. Dan remaja Kristen juga mengaku ada 14,2% remaja Kristen yang mengaku pernah terfikir mau bunuh diri. 3,5% bahkan sudah mencoba mau bunuh diri. Ibu-ibu mungkin berpikir, oh ini mungkin petobat-petobat baru. Enggak, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang disurvei ini ternyata sebagian besar sudah lama jadi orang Kristen, bahkan sudah pelayanan di gereja. Sudah melayani di gereja masih sempat kepikir mau bunuh diri loh. Bahkan sudah nyoba mau bunuh diri. 2022, disurvei lagi remaja Kristen, hasilnya membuat saya lebih merinding lagi. 2/3 anak remaja Kristen ngomong, untuk masuk surga gak harus jadi orang Kristen. Cukup berbuat baik bisa masuk surga. 3/4 anak-anak muda Kristen mengaku mendukung pernikahan beda agama. Bu, ini yang disurvei bukan di Amerika, tapi di Amerika,
mriki, di sekeliling kita, di Indonesia. Apakah memang sudah sedemikian rusaknya keluarga Indonesia, keluarga Kristen Indonesia? Yuk kita lihat lagi seperti halnya kalau ada bangunan yang rusak, kita cek lagi blueprintnya. Kita balik lagi blueprint Alkitab, kehendak Tuhan untuk namanya keluarga itu kayak apa sih? Ya, kita lihat di dalam kitab. Kitab Kejadian pasal 1, 27, 28. Yuk Ibu, baca sama-sama yuk. Sebentar, semangat tenan. Nasi gorengnya mulai ngefek kayaknya. Agak semangat. Mungkin nasi gorengnya bukan nasi gorengnya lah. Mungkin telur ceploknya kayaknya ini. Yuk, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, untuk inilah kita diciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia karena Tuhan mau manusia ini yang menjadi pengelola, katakan sama-sama pengelola. Perwakilan dari Allah untuk mengelola bumi ini. Makanya manusia itu diciptakan Tuhan itu sangat istimewa. Kenapa? Kalau ibu bapak baca baik-baik di Alkitab, satu-satunya ciptaan Allah yang dihembusi nafasnya Allah sendiri cuma manusia. Waktu menciptakan yang lain, Allah itu cuma berfirman, teng, 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 jadi. Mau bikin manusia, menciptakan manusia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, konferensi dulu. Sampai kemudian menyimpulkan, yuk mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Diciptakanlah manusia, Adam, kemudian Hawa, kemudian diberkati, lalu kemudian diberi mandat ini. Berkuasa, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Taklukkan bukan cuma sekedar untuk ditaklukkan secara otoriter, tapi dikelola. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan sebetulnya. Nah ketika menciptakan manusia, ceritanya memang sedikit, cerita detailnya sedikit unik di sini. Ya kan? Karena sebelum Tuhan langsung menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan Adam dulu. Adam dikasih tugas, kamu jalan-jalan semua, binatang kasih nama semua. Nah, saya membayangkan ceritanya ibu-ibu ya. Adam ini jalan, semut, nah, gitu ya. Kutu, nah, gitu. Gajah. Wah. Tapi sambil ngasih nama, Adam itu, saya membayangkan ya, Adam itu tidak menemukan yang sepadan. Binatang gitu ya. Kamu udah makan belum? Gak nyambung bahasanya. Gitu ya. Kucing gitu ya. Kamu gimana hari ini? Kuk. Nah, gak nyambung meneh, anjing. Gitu. Ada yang mirip-mirip. Diajak makan, kamu makan apa hari ini? Gak nemu yang sepadan gitu ya. Ada satu, waduh, gede banget. Ini kalau segede gini pasangan saya ranjangnya segede apa ini? Gitu ya. Wajah soalnya gede banget. Wah, gak bisa. Dan Tuhan langsung melihat, wah, tidak baik manusia seorang diri saja. Ini para jomblowan-jomblowati yang melayani hari ini, termasuk juga ibu-ibu yang punya anak masih jomblowan-jomblowati. Kalau masih seorang diri saja, tidak usah demo. Ya, tidak usah protes sama Tuhan, tidak usah minta sama Tuhan, tidak usah, Tuhan kapan giliranku. Itu. Karena inisiatif untuk menciptakan wanita, inisiatif untuk menciptakan pernikahan, lembaga pernikahan dan keluarga, itu dari Tuhan. Adam enggak bawa tulisan demo, kutu aja ada pasangannya, saya mana? Gitu ya. Monyet aja yang welek itu aja ada pasangannya, saya mana? Enggak pernah ada cerita kayak gitu. Tuhan langsung melihat sendiri enggak bagus. Jadi diciptakanlah penolong. Alkitab terjemahan LAI menerjemahkan sebagai penolong yang sepadan, tapi bahasa aslinya adalah
adalah Ezer Kenegdo. Gitu. Ezer Kenegdo. Ternyata Ezer Kenegdo ini punya arti yang lebih dalam dari sekedar penolong yang sepadan. Ezer Kenegdo itu kalau diterjemahkan lateralnya adalah co-warrior. Penolong yang setia, co-warrior, sesama pejuang. Nah, keren enggak? Ternyata Alkitab itu tidak menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Wanita-wanita istimewanya Allah, bilang kanan kirimu, ternyata awake dhewe iki menurut Tuhan tuh harusnya kita enggak lemah loh. Ya kan? Saya berdoa dalam nama Yesus bukan berarti nanti pulang terus langsung, Pak, mana Pak? Gua langsung kayaknya tuh udah jadi Rambo gitu ya. Tiba-tiba suaranya kayak Burini, Pak, mana nih? Waduh gitu. Kenceng kuat gitu ya. Wah, luar biasa. Menggetarkan seluruh rimba raya. Enggak, saya berdoa enggak gitu. Tapi paling enggak gini loh. Tuhan tahu persis bahwa si pria yang Tuhan ciptakan ini enggak sempurna. Baru sempurna bisa mengelola dengan baik semua ciptaan Tuhan yang lainnya kalau ada partnernya. Tapi bukan cuma sekedar penolong, partner ini benar-benar punya kesejajaran mitra, kemitraan. Dan dia punya kuasa, punya kekuatan. Istri itu punya kekuatan untuk menolong. Gitu. Sanggup. Jadi kalau ibu-ibu nanti ketemu ibu-ibu yang lain, wah aku rasa sanggup menghadapi bojoku siji iki gak sanggup. Ingatkan, kamu ini Ezer Kenegdo. Bukan kenek ya, Ezer Kenegdo. Beda loh. Ya, kenek itu memang helpernya driver di angkot gitu ya. Tapi Ezer Kenegdo, pejuang, sesama pejuang. Gitu. Nah, kekuatannya bukan cuma buat menolong si suami yang gak sempurna, sak kuat-kuatnya suami, sak pinter-pinternya suami, sak tinggi-tingginya pendidikannya, sak banyak-banyaknya asetnya tetap perlu ditolong. Tapi bukan cuma itu artinya, kekuatannya buat apa lagi? Istri punya kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya, bahkan mungkin dapat mengintervensi, beroposisi atau melawan suami yang kehendaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak-bapak langsung pada tegang semua. Boleh punya hak veto ibu-ibu. Saya tidak ngajarin ibu-ibu berontak sama suami, saya nggak bilang gitu ya. Ini tuh firman Tuhan loh, saya buka, saya bedah. Itulah artinya Ezer Kenegdo. Ibu punya hak untuk menentang kalau kehendak suami tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya bisa ngerti kenapa kok Ribka waktu dengar ya Ishak ini mau memberkati Esau bukan Yakub. Ribka langsung bertindak, meskipun caranya saya nggak setuju dengan ngajari ngapusi, itu elek caranya. Tapi niat luhurnya saya bisa ngerti, kenapa? Karena Ribka lah yang dapat perintah, dapat penjelasan, dapat wahyuan dari Tuhan. Dua bangsa bertolak-tolakan dalam kandunganmu, tapi nanti yang adiknya akan jadi pemimpin. Akan memimpin kakaknya. Harusnya yang dapat berkat kesulungan itu memang Yakub, bukan Esau. Tuhan tuh maunya Yakub yang dapat berkat kesulungan, meskipun lahirnya belakangan. Tapi karena Ishak sudah buta, sukanya makan daging, makanya apalagi Esau anak pertamanya suka berburu, klop. Makanya Ishak ngomong sama Esau satu hari, aku udah pengen mati ketoke iki, wis wayahe. Wis kowe goleken daging, masaken, tak mangane bar kowe tak berkati berkat kesulungan. Ribka langsung ingat, loh, bukan buat Esau. Berkat kesulungannya buat Yakub. Makanya Ribka langsung bertindak sebagai Ezer Kenegdo. Ini nentang firman Tuhan.
suami saya ini. Salah, harusnya berkat keseluruhan itu Yakub. Hanya caranya saja yang tidak bijaksana dengan ngapusi. Tapi kalau saya melihat lebih besar lagi, ini memang Tuhan izinkan terjadi karena memang Yakub harus didrill dulu, diproses dulu. Karena enggak mungkin bangsa Israel yang sekarang ini kuat dan pinter-pinter dihasilkan dari seorang bernama Yakub yang selalu di bawah ketiak maminya. Oposisi, mi, koko iki lho, mi. Maminya terlalu melindungi Yakub. Kalau anak terlalu dilindungi, gak kuat, gak pinter, gak keluar ininya. Jadi Tuhan izinkan, memang caranya gak enak, dibuat tukaran sama Esau memang membunuh, mau gak mau Yakub dikeluarkan. Yakub harus pergi, meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia diproses. Tapi proses Tuhan ini yang kemudian memunculkan karakter-karakter hebatnya Yakub, potensi-potensi tersembunyi Yakub. Balik lagi ke sini, istri bukan hanya sekedar penolong, tapi dia mitra yang mendukung ritme kehidupan yang dipimpin oleh suami sebagai jenderal dalam sebuah keluarga. Jadi ibu-ibu, Pak, piye yo Pak yo, kalau suami saya ini seringkali keinginannya, kelakuannya enggak sesuai firman Tuhan. Masa saya harus diam aja? Saya akan, siapakah aku ini Tuhan? Lagunya bener, ning kesempatannya salah, situasinya salah. Lagu itu bukan buat kayak gituan. Jangan pernah merasa enggak berdaya. Boleh enggak Pak, saya mengajukan nota keberatan sama suami. Kalau keputusan suami ini salah, boleh ibu-ibu. Budaya kita sayangnya memang mengajarkan, budaya kita kebanyakan patriarki. Artinya apa? Laki-laki menangan terus. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ibu-ibu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hai pria-pria, kalaupun kau jadi pemimpin, bukan seperti itu cara mimpinnya. Nanti kita bahas di sesi kedua. Tapi buat ibu-ibu, sadari engkau punya hak untuk menyatakan keberatan. Engkau punya hak untuk menolak perintah suami yang bertentangan firman Tuhan. Ibu-ibu mungkin pernah dengar suami yang pengusaha demi untuk memperlancar usahanya kadang-kadang dia perintahkan istrinya untuk meladeni calon investor. Meladeninya enggak cuma meladeni ngasih makan minum tok loh, sampai ngamar segala loh Bu. Jasmani dan mental Bu. Itu enggak rohani soalnya. Gitu. Servis luar dalam istilahnya begitu. Semata-mata demi kelancaran bisnis. Habis piye Pak, katanya istri harus tunduk sama suami. Nanti kita bahas. Tunduknya kayak apa? Nah sekarang karena ibu-ibu saya kasih kesempatan supaya enggak cuma dengar saya terus gitu ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk ibu-ibu, silahkan diskusi, boleh bertiga, berempat, sampai sebelah-sebelahnya. Coba diskusi dan sharing. Siapa tokoh di Alkitab yang menurut Anda jadi eser kenegdo yang baik? Coba di list. Tokoh wanita di Alkitab, siapa yang jadi pendamping atau mitra eser kenegdo yang baik? Sebaliknya, siapa yang menurut Anda yang bukan eser kenegdo yang baik? Monggo saya kasih waktu 5 menit, 10 menit, silakan diskusi sama tetangga-tetangganya gitu ya. Ojo banter-banter gitu ya. Nanti saya akan berkeliling, saya akan ngecek, saya akan minta nanti beberapa menceritakan hasil diskusinya, hasil rembukannya. Dicatat Bu, boleh gitu ya. Siapa yang tokoh di Alkitab yang menurut ibu-ibu sudah jadi eser kenegdo yang baik? Jadi mitra yang baik. Sebutkan alasannya. Misalnya Maria, ya istrinya Yusuf yang melahirkan Tuhan Yesus, itu contoh yang baik. Kenapa? Pasrahan, nggak nuntut macam-macam, itu contoh. Boleh kayak gitu, silahkan.
Ya? Boleh, silakan dibicarakan aja. Ya. Wah ini kalau petinggi-petinggi nggak boleh ngumpul ini. Harusnya nyampur. Tapi nggak apa-apa, bercanda. Pak, boleh buka Alkitab? Enggak boleh. Wong ini bukan ujian kok. Ya, boleh sambil lihat Alkitab lagi. Sopo yo? Boleh. Bu, geser-geser dikit boleh loh, Bu. Nah, sambil ngobrol. Ya. Nggak cuma tulis namanya ya Bu ya, tapi sebutkan alasannya. Kenapa menurut Ibu ini Ezer Kenegdo yang baik? Ini yang pertama ini termasuk ini ya. Suami ini mesti niki rusak karo-karoan tapi bojone apik. Nah, itu bisa juga. Itu contoh yang baik. Sambil ibu-ibu berdiskusi, sambil nanti ketika saya memberikan materi saya, ada pertanyaan, langsung ibu minta kertas, ya sobek dikit dari bukunya yang ibu bawa, tulis di situ pertanyaannya apa, berikan ke panitia, nanti saya jawab ketika sesi saya. Mantap. Makasih ya Kak. Diiringi musik. Monggo Bu. Ya. Nyontek Mbah Google juga boleh. Ya toh? Wong ini bukan Bible quiz kok, ini bukan quiz cerdas cermat Alkitab kok. Boleh ngepek-ngepek boleh. Nah, silahkan. Ada yang sudah selesai diskusinya? Sudah Bu? Udah Bu? Udah juga. Wah, oke, baik Ibu dulu deh. Bu Ati, monggo Bu Ati. Hasil terbukannya gimana? Ya, salam Ibu-ibu semua. Dari hasil diskusi kami dengan Bu Angel, siapa saja tokoh di Alkitab yang menurut Anda menjadi Ezer Kenegdo yang baik? Di sini saya bisa mendapatkan 4, yaitu Maria yang taat ya, taat mendengar suara Tuhan, jadilah kehendakmu, seperti itu ya.
Yang kedua adalah Hana. Hana adalah wanita yang dia merasa teraniaya karena selirnya lah gitu ya. Yang dia tekun berdoa dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan, dan di dalam nazarnya itu begitu juga dia teguh bahwa Samuel diserahkan kepada Tuhan, ya itu ketaatan juga. Yang ketiga adalah Abigail. Abigail ini suaminya yang sedemikian rupa di saat dia Raja Daud beserta dengan pasukannya yang ada di situ, dan mereka merasa nyaman dengan adanya Daud ada di situ, tetapi perilaku dari suaminya yang tidak baik, dan Abigail ini merendahkan diri, dan akhirnya Raja Daud mengampuni. Jadi melihat sikap dari Abigail ini. Yang kelima adalah ini Naomi adalah ibu mertua dari Ruth, dengan imannya dia suaminya enggak ada dan dia mempunyai anak yang sudah meninggal, dan dia mempunyai kedua mantu, tapi mantunya yang satu pergi meninggalkan dia, yang satu tetap setia. Jadi di sini Ruth mengatakan bahwa bangsamu lah bangsaku. Ini karena melihat bagaimana Naomi, sikap dari ibu mertuanya ini yang begitu setia dan taat kepada Tuhan, dan akhirnya Naomi mendapatkan Bapak Boas ya. Itu yang baik. Ruth mendapatkan Bapak Boas ya. Terus siapa saja tokoh di Alkitab yang menurut Anda bukan Ezer-Kenendo yang baik? Jadi di sini saya melihat Isabel. Isabel itu suaminya ingin menguasai kebun anggur. Saya kurang tahu itu, kurang ini. Nabot, ya betul. Akhirnya Isabel mempunyai peran yang sedemikian rupa, sudah serahkan itu semuanya sama aku, maka semuanya akan beres. Nah, itulah kekuatan dari si Isabel ya, kekuatan yang tidak baik. Dan yang kedua adalah Herodias. Herodias ini waktu raja berulang tahun ya, apa yang kau inginkan, maka akan aku turuti kepada anak perempuannya itu ya. Akhirnya mamahnya membisikkan kepalanya Yohanes, sadis ya. Ya tapi inilah yang dilakukan ya, ini enggak baik itu Herodias. Dan yang terakhir adalah Delila. Ya, Delila dia membujuk Samson sedemikian rupa, akhirnya Samson takluk ya, dan akhirnya itulah yang terjadi kepada Samson. Nah, ini semuanya Tuhan bekerja gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Ati. Oke. Saya itu dulu pernah ngajar, sering ngajar, dan biasanya kalau saya ingin dengar suaranya, saya sengaja cari yang di belakang-belakang. Karena biasanya yang di belakang, duduk di belakang itu pasti sambil duduk sambil doa, jangan saya. Tuhan kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kemudian kehendak mulai jadi gitu kan. Jadi saya milih ibu-ibu yang ada di sebelah. Nah, ibu siapa maaf? Ya. Ibu Janet. Ibu, hasil diskusinya gimana? Bisa cerita? Ada nama yang lain enggak? Oh sama ya? Paling aman Bu. Pinter. Oh memang sama ya? Oh iya, terima kasih. Calon anggota DPR itu. Sama, idem. Kalau ibu, ada yang beda Bu? Ibu Ika? Sama juga? Anggota DPR juga? Sama ya? Oh gitu ya? Baik. Ini samanya bukan karena gara-gara tadi Bu Ati, oh yo tulis. Bukan. Ya Ibu. Tambahan yang lain, istri Pilatus yang baik mengingatkan kepada Pilatus bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Kemudian Batsheba ketika dia mengingatkan kepada Daud melalui pertolongan Nabi bahwa yang akan menjadi pewaris kerajaan adalah Salomo. Kemudian yang tidak baik lagi Safira kepada Ananias yang mendukung Ananias. Terima kasih. Terima kasih Ibu, mohon maaf Yeti, Ibu Yeti. Ya. Baik, oke terima kasih, luar biasa. Saya yakin ibu-ibu kalau menggali lebih banyak lagi, apalagi galinya lewat Google pasti ketemulah gitu ya.
ketemu dengan nama-nama. Tapi saya surprise tadi Ibu Ati menyebutkan Abigail, karena ini Abigail nama yang paling jarang disebut biasanya. Gitu ya, Abigail ini. Istri saya dapat pewahyuan soal itu, tapi nanti ya. Soal Abigail ini, karakternya memang luar biasa. Nah, Ibu-ibu terkasih dalam Kristus, Tuhan gak ingin kita ini cuman bertahan dalam pernikahan kita. Tuhan itu mau kita berkembang dalam pernikahan kita. Artinya bahwa jangan sampai ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus berpikir, wes nasibku yang ini, salah milih bojo. Ya wes terima nasib. Gitu? Tiap kali ketemu sama istri yang pernikahannya bahagia, selamat yo, aduh memang bejomu rek. Bejomu dek. Lek aku wis nasibe duwe bojo kaya ngono. Ya. Tukangan temi, mabukan, wedokan, urip sisan. Gitu ya. Lengkap penderitaannya sudah. Gitu ya. Nah, tapi dengar baik-baik. Kabar baiknya ibu-ibu. Ibu-ibu, Tuhan itu enggak pengen kita cuma sekedar bertahan, tapi kita berkembang. Ulangi kata-kata saya, Tuhan mau. Ulangi kata-kata saya, Tuhan mau saya tidak cuma bertahan, tapi berkembang dalam pernikahan saya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang wes habis mempersatukan Adam dan Hawa diberkati coke. Enggak. Tuhan itu Tuhan yang mau terlibat. Bahwa kenapa mujizat pertama Tuhan Yesus di kota Kana, di perjamuan nikah, itu menggarisbawahi, menandaskan maksud Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau hadir dan mau menolong dalam kehidupan pernikahan setiap dari saudara dan saya. Saudari dan saya. Tuhan itu siap untuk hadir. Permasalahannya seringkali tanpa sadar, kita memperlakukan Tuhan seperti para murid memperlakukan Yesus ketika mereka satu perahu ngadepin badai, tapi Yesusnya dibiarin tidur dulu di belakang. Jangan pernah lupa ibu-ibu, para murid ini kenapa kok enggak langsung membangunkan Tuhan Yesus, karena mereka sebagian besar ini nelayan. Mereka pikir, badai kayak gini mah udah biasa. Mereka enggak nyangka malam itu badainya luar biasa. Sehingga mereka jadi takut. Baru kemudian setelah air mulai masuk, perahunya mulai tenggelam, langsung dibangunin Yesusnya. Guru, guru. Kenapa enggak bangun? Mati kita ini. Guru mau biarin kita mati ya? Padahal sebetulnya dari awal Yesus bisa dibangunin loh. Halo? Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu itu. Tapi biasa last minute, menit-menit terakhir, sudah enggak kuat, sudah enggak mempan, sudah enggak punya apa-apa, merasa enggak punya apa-apa, baru cari Tuhan Yesus. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu ibu-ibu gereja lain yang kayak gitu. Lek wis kepepet, kefefet, belakangnya pakai D, pakai H, kefefet. Baru, masuk kamar nangis, gembor-gembor doa. Tuhan Yesus tolong Tuhan, Tuhan di mana tolong saya. Padahal Tuhannya nggak pernah pergi, di situ aja. Cuman selama ini mungkin banyak ibu-ibu yang merasa, so tak adepi ini, gak apa-apa, kecil mah, urusan beginian mah. Nggak perlu doa, Tuhan repot. Sing diurusi wis akeh. Akeh sing luwih penting. Tak depi dhewe wae. Begitu sudah enggak mempan baru cari Tuhan, kalau enggak cepat-cepat ditolong, Tuhan tolong aku, maunya dari kemarin Tuhan tolong saya. Begitu merasa enggak ditolong Tuhan, berung sama Tuhan. Ngamuk. Ngambek. Enggak gereja-gerejaan. Enggak doa-doaan. Enggak ikut komsel-komselan. Ndak ikut kemah-kemahan, opo? Ndak ikut retreat, ngapa? Tuhan ndak adil. Kalau lain ditolong, saya kapan?
Nyanyinya gitu kan? Kalau lain ditolong, saya kapan? Gitu kan? Bukan saya juga, saya kapan gitu. Padahal yang bikin masalah siapa? Ya itu ibu-ibu gereja lain tadi itu, bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu di sini baik-baik semua lah, gitu ya. Doanya mepet-mepet, sudah mau putusan, besok putusan mau cerai apa enggak, baru cari Tuhan, baru cari Pak Ferry, baru cari hamba Tuhan, baru konseling. Tolong doakan besok putusan saya cerai. Heh? Padahal selama ini kok ke gereja, gimana Bu? Semua baik, semua baik, puji Tuhan. Bapak kemana? Lagi ada acara. Padahal sudah enggak serumah. Sekali lagi, itu ibu-ibu gereja lain. Ya toh? Iya. Padahal Tuhan itu sudah siap untuk nolong sebetulnya. Nah, menolong dalam hal apa? Ini karena ibu-ibu yang ikut, jadi saya ngomong ke ibu-ibu dulu. Ya, ibu-ibu jangan merasa tertuduh, Pak Him, mentang-mentang Pak Him lanang nguliai ibu-ibu terus. Bilangnya sing lanang. Lah kalau ada bapaknya kira-kira porsinya sama, ya saya juga akan ngomong dua-duanya gitu ya. Ada dua, di luar nanti sesi khusus ya Pak ya. Gitu. Ada dua fungsi utama dari istri dalam relasi dengan suaminya. Fungsi pertama sebagai partner penolong, katakan sama-sama partner penolong. Ezer Kenegdo, co-warrior. Dan apa yang di bawahnya 1, 2, 3? Nah, pas sebagai penghormat korodok sebagai penghormat. Ada beban yang sangat berat di situ. Bu, apa maksudnya sebagai partner penolong? Ezer itu menunjukkan bahwa partner penolong adalah jabatan dalam tanda kutip yang dianugerahkan Allah. Sebab suami yang diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik itu ternyata penuh dengan keterbatasan. Bu, saya ini ya pendidikan ya S2 ya, saya punya talenta ngajar dan segala macamnya, tapi tetap saya punya kelemahan. Aku ki wonge lalen, saya ini orangnya pelupa. Istri saya sering ingatkan dari jengkel, marah, sampai pasrah. Yang begini-gini tidak bisa cuma dengan doa dan puasa saja. Dulu zamannya kami hanya punya satu handphone, istri saya coba ngingetin saya pakai kertas. Nanti beli mampir minimarket ya, beli susu, beli ini. Jangan lupa yang ya, saya lupa naruh kertasnya di mana. Pulang, lupa toh? Lupa apa? Lupa apa ah? Aku bilang apa tadi pagi? Beliin apa? Oh iya, aduh, kertasnya mana? Ya itu ya masalahnya. Aku sendiri ya lupa kertasnya di mana gitu. Penuh dengan keterbatasan. Ada suami yang hanya bisa membuka tapi tidak pernah menutup. Kalau diingatkan, kalau buka lemari, mbok ditutup gitu loh. Loh, apa yang dibuka Tuhan nggak bisa ditutup. Pak, kuwi Tuhan sing buka, Pak. Dudu sampean. Gitu. Nah, ya sudah, langsung suaminya Pak. Makanya Tuhan itu baik. Tuhan kasih kamu, saya yang buka, kamu yang nutup. Dah gitu aja udah. Laci lah, pakaian kotor lah gitu loh. Loh, Pak iki loh, wis disediani wadah, udah dikasih tempat itu loh, pakaian kotor di sini. Lah kok di sebelahnya? Ya tadi ngelempar enggak pas. Lah mbok ya dimasukin ke sini, kan Ezer Kenegdo, penolong. Tulungono. Nah. Anggap aja tak oper kamu yang ngegolin. Nah, gitu aja udah. Gitu. Apa saja yang perlu ditolong oleh istri? Istri perlu hadir menolong suami untuk melengkapi kekurangan suami. Bukan mempermasalahkan kekurangan suami. Banyak ibu-ibu yang lain di luar sana. Pak, kowe iki lho, kamu ini lho Pak. Enggak bisa nyari duit. Kamu ini ya, nek ngomong ngawur seringkali. Kamu itu ya,
Jadi bukan melengkapi, tapi mempermasalahkan terus kekurangan suami. Tiap kali konseling yang diingatkan, setengah jam pertama itu nyebut daftar dosa suami. Ini saya yakin nih, kalau dikasih kertas ibu-ibu ya. Coba tulis kesalahan kelemahan suami dari hari pertama nikah sampai sekarang. Pasti 10 lembar gak cukup. Di tempat lain kayak gitu ya. Di sini gak inget Pak. Soalnya tiap kali melihat kesalahan suami, kelemahan suami, kepala pusing, minum Panadol, lupa semua Pak. Gitu. Di tempat lain gitu, berlembar-lembar. Tapi coba dikasih kertas, tulis kebaikan suami. 10 menit cuma dapat 1. Yang lupa kebaikan yang lain. Bu, tugas ibu-ibu bukan mempermasalahkan kelemahan suami, apalagi mencoba mengubah suami. Karena tugas mengubah suami, mengubah orang lain, itu tugasnya Tuhan melalui Roh Kudus. Tugas kita, ya wis, kamu punya kelemahan itu, wis tak tutupi. Ya istri saya gitu. Saya kalau yang lain paling pakai dulu SMS, sekarang WhatsApp gitu ya. Dulu waktu SMS gitu, kamu hari ini pulang jam berapa? Aku bisa pulang on time hari ini. Dari kantor jam 5 paling sampai rumah 5.15, 5.20 lah, dekat. Kami tinggal di Karawaci, waktu itu belum pindah Gading Serpong, dekat antara kantor dengan rumah. Cepat pulang ya, aku kangen. Yes. Oke. Terus pas lagi mau ke mobil muncul lagi SMS 1. Pas nanti pulang mampir Indomaret beli susu, beli ini. Itu sebenarnya tujuannya. Sebetulnya tujuannya itu sih, mau ngingetin saya jangan lupa beli susu, beli ini sebetulnya. Cuman sampulnya bagus gitu. Cepet pulang aku kangen gitu. Nah itu contoh, boleh di copy paste. Gitu. Ya. Menghibur suami yang lagi sedih. Kemarin pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Tapi tidak sedikit istri-istri yang seperti istrinya Ayub. Ayubnya lagi terpuruk, ruk. Kutuki Allahmu itu. Ditinggal juga sama istrinya Ayub. Padahal harusnya didampingi, ditemani. Saya menemani Pak. Oh ya, puji Tuhan. Terus ngomong apa? Syukur. Coba dulu ingat. Nurut sama saya, aku udah bilang itu orang gak bisa percaya. Rasa no. Di sebelahnya sih tapi gak menghibur. Gitu. Itu perempuan gereja lain. Gitu. Menguatkan suami yang bimbang. Mendampingi suami yang dari kesulitan dan membimbing kerohanian suami. Ya, banyak sekali istri-istri yang, aduh Pak, andaikan suami saya denger Pak. Suami saya kalau yuk doa yuk, aku nitip wae, kebiasaan nitip absen zaman sekolah, zaman kuliah. Aku nitip wae, Tuhan sudah tahu isi hatiku kok, kowe wae sing doa. Tuhan aku wis ngirim utusan yo. Gitu. Bilang sekali lagi, itu yang di gereja lain. Sehingga banyak istri-istri yang, tapi bimbingnya gini loh, kebanyakan bimbingnya tuh gini. Ini aku pulang dari retreat, denger gini. Dapat di YouTube apa gitu ya langsung. Kesalahan-kesalahan suami yang harus diperbaiki. Langsung kirim, rungokno. Gitu. Ini bukan membimbing, ini menghakimi. Ini menjatuhkan. Gak heran kami sering ketemu dengan istri-istri yang ngeluh, saya udah coba ajak doa, ajak ini, tapi gak pernah mau suami saya. Percuma ke gereja-gerejaan. Wong kowe wae aktif di gereja wae kelakuanmu ora berubah. Itu bukan orang GKMI. Gereja lain. Yang mungkin lagi retreat enggak tahu di mana itu. Membimbing. Waktu saya berjumpa dengan gadis yang sekarang jadi istri saya. Dia sudah jadi orang Kristen lama, saya petobat baru. Saya belajar tentang persepuluhan, saya belajar tentang doa, saya belajar tentang banyak sekali prinsip-prinsip kekristenan dari istri saya.
Dia yang ajarin saya tanya, iki apa to maksudnya, iki apa maksudnya, dan kami sering diskusi di situ. Gitu. Itu tugas ibu-ibu, mendoakan suami yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Istri sebagai penghormat suami, gimana? Phobemai, memuliakan, mengagungkan, menunjukkan respek. Dan menyadari bahwa kalau dia tidak menghormati suami, yang adalah kelemahan paling fatal dari seorang istri, ini harus ditanggulangi. Saya pernah mau melayani sebuah gereja di sebuah kota nggak jauh dari sini. Dalam makan malam, ketika makan malam, gembalanya titip pesan sama saya, Pak, besok tolong dalam khotbahnya, tolong disinggung supaya istri-istri lebih mendukung, menghormati dan tunduk sama suami. Oh siap Pak, soalnya di sini banyak wanita-wanita perkasa Pak. Turunannya bekas satria wanita kayaknya gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya dengar itu, oh ya, sambil makan nggak lama kemudian ada dorongan dalam hati saya tahu itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Saya tanya, ngomong-ngomong Pak, di sini perselingkuhan tinggi nggak? Oh tinggi Pak. Suami-suami banyak selingkuh di sini. Kok Bapak nanyanya gitu? Oh ya, itu sebab akibat Pak. Istri-istri yang tidak bisa menghormati suaminya, suami-suami yang merasa tidak dihormati istrinya, dia akan rentan untuk jatuh ke pelukan perempuan lain yang bisa menghormati dia. Ibu, ya, itu benar. Ibu-ibu, wanita-wanita istimewanya Allah. Ya, coba dilihat foto suamimu kalau ada di handphone. Enggak ada. Haleluya. Jadi ngerti saya kenapa ada retreat wanita hari ini. Saya jadi ingat cerita ada seorang pebisnis wanita, tiap kali dia ada masalah besar di perusahaannya, dia mau ngambil keputusan yang sangat penting, dia buka dompetnya, dia ambil foto suaminya, dia senyum, kemudian dia bisa ngambil keputusan. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya asistennya nggak tahan nanya, Bu, ibu ini benar-benar cinta keluarga ya? Kenapa? Iya, soalnya tiap kali saya perhatiin ibu harus ngambil keputusan yang penting, masalah yang berat. Ibu ambil dompet, ibu lihat foto suami, ibu senyum, terus ibu ngambil keputusan. Oh itu toh maksudnya gini. Saya kalau lagi jenuh mikir ini masalah kok berat banget, saya lihat foto, saya senyum, neng omah luwih susah meneh masalahnya. Tiba-tiba saya terasa ringan masalah saya. Saya berdoa di antara ibu-ibu ini nggak ada yang kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau ibu tidak bisa menghormati suami, padahal bagi suami itu kebutuhan yang sangat mendasar. Ketika ibu tidak bisa menghormati suami, tanpa sadar ibu sedang buka celah untuk suami tergelincir masuk dalam perselingkuhan. Karena kalau sampai suami nggak dihormati, di luar sana bukan cuma ada serigala, tapi ada Sri Wahyuni, Sri Ningsih, dan Sri-Sri yang lain yang siap mencaplok suamimu. Ada yang ngomong gini, Pak saya tenang Pak, nggak mungkin Pak suami saya ada yang mau Pak. Lawes rambutnya botak, lemu, ireng, ora api-api. Oh saya bilang, Bu hati-hati ya, untuk setiap bentuk fisik pria ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi memang ada Sri-Sri tadi itu yang spesialis orang laki gemuk, ada yang memang demen gitu. Karena gemuk tanda diberkati Tuhan, duitnya akeh. Ada suami yang ngomong gini, gimana saya nggak jatuh Pak sama sekretaris saya. Di rumah lagi hujan-hujan, saya lapar, saya kasih kode istri saya. Dingin ya? Ngelehi podo. Kile Indomie rebus enak ki. Bener. Maksudku gawekno, oh gak gelem aku. Di rumah kayak gitu Pak. Tapi di kantor Pak, jam 12 istirahat makan siang, setengah 12. Pak,
Sebentar lagi jam makan siang, saya mau keluar makan sama teman-teman. Bapak mau titip apa? Oh lagi gado-gado Pak ya, yang di ujung sana Pak ya. Cabai 1, enggak pakai lontong. Bener kan Pak? Ih, apa le? Bojo kowe ra apal-apal. Dikei lontong sing akeh meneh. Lomboke 10. Iki meh mangan mau mateni iki. Gitu. Sekretaris langsung tahu. Ku tahu yang ku mau. Ya gitu kan. Ku tahu yang kau mau. Gitu. Cuman lihat-lihatan aja langsung tahu. Saya sama istri lihat-lihatan. Apa? Waduh. Serba salah, Pak. Gitu. Bu, belajar. Ya, untuk menghormati suami. Meskipun kesannya suamimu ini memang enggak sempurna, tapi suamimu yang enggak sempurna jangan lupa. Ibu-ibu juga enggak sempurna. Sesama orang tidak sempurna dilarang saling menjatuhkan. Ya. Bapak-bapak yang di luar langsung Nah, ketaatan seperti apa ibu-ibu? Ketaatannya tidak semata-mata mutlak 100%. Selama perintah suami, keinginan suami tidak bertentangan firman Tuhan, lakukan. Ya. Tindakan istri kepada suaminya seperti jemaat kepada Kristus. Ingat, Paulus mengatakan rahasia ini besar. Relasi suami istri seperti Kristus dengan gerejanya. Jadi penundukan istri kepada suami seperti gerejanya kepada Kristus. Kalau istri tidak bisa menghormati, menundukkan dirinya kepada suaminya, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan aku tunduk taat kepada Kristus? Ini dalam. Tapi kalau suami saya tidak mencerminkan karakter Kristus, gimana Pak? Nah, nanti. Ya. Kalau istri nggak setia, hatinya penuh kedengkian, dendam, menghina, bahkan kasar sama suaminya, dia dianggap bertindak seperti itu juga kepada Tuhan. Mbek sing ketok wae ra iso meneh mbek sing ra ketok. Sama yang kelihatan aja enggak bisa, apalagi sama yang enggak kelihatan. Istri perlu menghargai dan meletakkannya sebagai kepala keluarga. Langsung banyak yang seret tenggorokannya. Pak, gimana kalau suami saya nggak bisa Pak berfungsi seperti Kristus? Kalau nggak bisa jadi kepala, istri mendoakan dan mendorong dengan kasih. Jangan ngambil alih. Pak, kalau nunggu suami saya ngambil keputusan Pak, keburu kiamat. Kiamat pun belum tentu suamiku bisa ngambil keputusan. Lebih lama daripada presiden yang sebelumnya Pak Jokowi ini. Peragu. Enggak bisa ngambil keputusan yang tek, cuman bisa bikin kaset. Album, 4 album. Kerjaannya gak jelas. Kembali ke laptop. Ya, penundukan istri akan memenangkan hati suami. Artinya apa? 1 Petrus 3 ayat 1. Ketika istri menghormati suaminya, justru penundukan diri, penghormatan kepada suami ini bisa memenangkan suami tanpa perkataan. Mau mengubah suami bukan dicereweti, ibu-ibu, dikotbahi dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa sih berubah, bisa. Berubahnya apa? Jadi makin sering pergi. Tidak betah di rumah. Gitu. Jadi belajar. Ya. Gimana caranya Pak? Penting untuk apa? Puji suami. Terima kasih ya Pak, kamu udah kerja. Loh Pak, wis patrahe toh Pak, sudah tugasnya memang kerja Pak. Memang sih, tapi apa salahnya bilang terima kasih. Wah, aku bangga sama kamu. Makasih ya, hari ini kamu mau ikut ngajarin anak. Makasih ya. Ayo coba sekarang ibu-ibu keluarkan handphonemu, WA suamimu, kirim SMS atau WA, bilang, suamiku makasih ya.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jawabannya bukan begini. Iki sopo yo? Atau jawabannya, kowe ngombe apa iki? Atau malah lebih parah lagi. Udah aku bilang jangan pakai nomor ini, nanti istriku tahu. Loh sopo iki? Ya, yuk biasakan mengatakan hal-hal yang baik. Ketika Anda sebagai istri mengungkapkan terima kasih, itu kira-kira kayak gini ibu-ibu. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu, kalau sekarang kan enak ya, Pak Ferry ngirimin saya suratnya, ngasih lokasinya, saya tinggal cari di Google Map langsung tahu arahnya lewat mana. Kemarin dituntun pakai Google Maps lewat Parung segala macam sampai sini. Dulu, zaman-zaman tahun 2000-an, 2000 pertengahan lah ya, 2010-an itu. Kalau ada gereja minta saya jadi pembicara retret, saya langsung minta tolong gambarkan petanya. Di fax. Dan biasanya memang petanya tulisan tangan memang. Nah, itu untuk mengartikannya memang harus butuh kecerdasan yang tinggi itu. Seringkali. Karena digambar menurut peta itu ya, jaraknya mung semene. Tapi asli nih, kok gak tekan-tekan yo. Iki boro-boro wismanya. Sebelum wisma ada wartel, ada warung kopi, ada pos hansip. Iki pos hansip endi iki? Gitu. Otomatis karena saya cari-cari, jalannya pasti pelan-pelan, betul? Ya kan? Terus saya nggak tahan, saya minggir, saya nanya, Pak bener nggak Pak ke wisma ini? Terus tukang ojeknya bilang, bener Pak, nanti terus aja Pak. Itu wartelnya tuh kelihatan dari sini tuh di situ Pak yang catnya warnanya biru itu Pak. Itu wartelnya, nanti Bapak maju lagi aja, ikutin, udah bener Pak jalannya Pak. Begitu saya dibilang jalannya udah bener, langsung saya agak cepat, betul? Sudah makin mantep. Nah ketika ibu-ibu bilang terima kasih sama suamimu, ketika ibu-ibu bilang makasih ya, aku seneng banget kamu nemenin aku ke pasar hari ini. Aku seneng banget kamu matiin TV gak nonton Manchester United dibantai Liverpool 7-0. Aku seneng banget kamu gak nonton beritanya Mario Dandi yang pacarnya ditangkap juga akhirnya itu. Tapi kamu mau dengerin aku. Kamu mau nyanyi-nyanyi bareng sama aku. Kamu nemenin aku ikut komsel, aku seneng banget. Itu seperti waktu saya denger, Pak udah bener Pak. Nah, saya yakin ketika suami-suami dikatakan, ketika setiap kali pujian dari ibu-ibu, itu seperti ngomong sama suami, udah bener nih, ini yang aku mau. Jangan diomeli, dirubah pendekatannya, gitu. Turuti keinginan suami sesuai dengan firman Tuhan. Dukung kebijaksanaan dan keputusan suami. Ya, cintai suami seutuhnya. Ya, selain kau tiada yang lain. Nah, gitu. Jadi meskipun ada Lee Min Ho yang ketawa-ketawa berarti sering nonton drakor mungkin ya. Atau siapa? Yang bintang sinetron Indonesia lagi ngetop siapa? Yang laki. Doraemon. Nggak nonton ya? Nggak nonton Pak, nggak level Pak. Sinetron Indonesia, artis Indonesia. Meskipun suamimu mungkin nggak ganteng, suamimu mungkin terlalu dingin Pak. Kulkas aja kalah dingin Pak. Lek ditanya, wes kamu udah makan? Wes. Be apa? Sego goreng. Enak. Loh saya aja kadang-kadang ya ditanya sama istri saya, gimana yang kamu udah makan? Udah. Loh pertanyaannya gitu kan, sudah makan belum? Ya saya jawab aja sudah. Bagi saya udah selesai. Tapi mungkin buat ibu-ibu, buat istri saya, Mbok yo cerita sedikit gitu loh. Pengennya tuh, aku tadi makan nasi goreng yang, sini, nasi goreng enak loh yang, ada itunya, ada sancannya, ada ininya, haucok sincing ping, aku sampai nambah. Pengennya gitu, nanyanya cuman makan apa hari ini. Pengennya jawabannya itu cerita panjang. Bu, ingat ya, dulu zaman-zaman sekolah. Kalau pertanyaannya cuman, kapan tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Cukup jawab 1830.
Tapi kalau ditanya, ceritakan bagaimana perang di Diponegoro, terus ibu cuma jawab, seru deh. Langsung 0 hasilnya. Karena yang diminta suruh cerita, suruh menjelaskan, cuma sabaris gitu. Pasti nilainya jelek. Tapi kalau cuma ditanya, tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Cukup jawab 1830, enggak perlu cerita berlembar-lembar ceritanya perangnya. Betul ibu-ibu? Nah kadang-kadang cara kita bertanya, itu membuat suami, nah kok mau mengono ya jawabannya ngono, cukup toh? Gitu. Kamu nanya. Langsung panggilkan pendua syafaat Bu, harus pelepasan kayaknya itu. Ya, kadang perlu waktu, ya. Tapi cintai suami, ya wes, gitu. Suami saya emang nggak sempurna. Pengennya suami saya tuh kayak ini loh hamba Tuhan ini yang kalem, pengertian. Aduh, andaikan suami saya, coba ya suami saya kayak gini. Tapi kan ya kenyataannya kan enggak. Ya wes, gitu. Coba diingat-ingat lagi, dilihat foto suaminya. Dilihat foto suaminya, kalau enggak ada di foto profilnya di WhatsApp. Jangan-jangan namanya juga berubah lagi. Gendruwo. Buto ijo. Apa debt collector. Dilihat, dipandangi, suami memang enggak sempurna. Suami saya Pak enggak romantis Pak. Puji Tuhan enggak romantis. Ya wes, tapi pernah selingkuh enggak? Ya enggak pernah Pak, sapa sing gelem Pak. Ambek aku enggak pernah romantis, sapa sing gelem Pak wong wedok Pak. Bersyukurlah suamimu enggak romantis tapi suamimu setia terus. Bersyukurlah suamimu mungkin bukan tipe orang yang luwes, kaku. Tapi paling tidak kalau saya ke pasar Pak, suami saya enggak minta dia langsung bawain tasnya. Kayaknya tak gawa kayak gini. Waduh saya merasa dilindungi Pak. Kalau saya jalan-jalan di mall Pak, langsung digandeng saya Pak. Sepanjang di mall saya digandeng terus. Suaminya ditanya, mesra Pak ya? Ora sih, nek tak coloknya belanja pasti. Jadi mending nak cekeli terus, tak gandeng. Ternyata romantismenya modus. Ya. Terima suami dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Gak sempurna, iya. Tapi ya udah, ibu sudah memutuskan menerima suami apa adanya, sak paket, ya sudah. Dinikmati, disyukuri. Berhenti melihat kelemahan, mulai memupuk kebaikan-kebaikannya. Perkatakan hal-hal yang baik. Ya, saya akan akhiri sampai di sini. Karena kalau saya terusin lagi, kita bisa selesai sesi jam 1 siang, padahal baru sesi 1. Ibu enggak apa-apa, saya yang apa-apa Bu. Kesel ya Bu. Ya, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab? Kalau tidak ada, Ibu simpan dulu pertanyaannya, kita break sebentar. Setelah break nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut.